Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Kalau Bu, sorry saya punya muka nggak kelihatan karena lagi pakai komputer dan komputernya. Hai Bu Rika. Hai, iya Halo, baik Ibu Rika. Aulin. Halo Jordan. Hai Halo, Bu Chloe, Matthew, Andrew. Bentar ya. Ibu Rika, kita hari ini mau ngapain? Mau cek kesiapan kalian untuk presentasi. Ibu hari ini udah mulai presentasi, Bu. Tidak, hari Rabu. Ini Ibu mau kasih tahu apa saja yang harus kalian siapkan nanti ketika untuk presentasi. Kan final exam, bukan presentasi biasa. Oke? Yuk, sambil menunggu teman-temannya untuk masuk ke dalam Zoom ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Ibu Rika, Ya, emang bukannya presentasi mulainya hari Senin, Bu? Senin Ibu akan data siapa saja yang siap untuk presentasi hari Rabu. Ya, terus nanti kalian hari ini kalau yang sudah siap silakan diinin, tapi tinggal tidak keseluruhan ya, hanya kasih lihat Ibu kayak gini sudah betul belum gitu ya. Tapi nanti setelah Ibu Rika jelaskan terlebih dahulu. Ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Apakah ada yang izin hari ini atau tidak masuk? Ketua kelas, siapa ketua kelas di sini? Kita 6A ada 25 orang. Baru hadir 18 orang. 7 orangnya tidak tahu kemana. Belum ada kabar. Baik, kalau begitu Ibu Rika absen saja. Ketika Ibu Rika panggil, tolong jawab selamat siang. Ya, Ethan. Selamat siang. Oke, terima kasih. Clarabel. Oke, Clarabel tidak ada. Gaby. Selamat siang. Ian. Selamat siang. Matthew. Selamat siang. Sean. Selamat siang. Jordan. Selamat siang. Benjamin. Tidak ada Benjamin. Afram. Afram tidak ada. Adrian. Selamat siang. Andrew. Selamat siang. Nathan. Jason. Selamat siang, Bu. Ken. Chloe. Casey. Casey tidak ada. Joanne. Selamat siang. Sharon. Tidak ada Sharon. Taurin. Selamat siang, Bu. Yuci. Selamat siang. Grace. Selamat siang. Eugenia. Helly. Winona. Tidak ada Winona. Elaine. Oke, terima kasih. Oke, nggak apa-apa, wifi-nya jelas. Oke, teman-teman, silakan Luigi difoto supaya teman-teman kita semua bisa terfoto. Ya, kita foto dulu untuk dokumentasi kita hari ini.
Sudah? Oke, sekarang Ibu Rika tanya kembali, apakah Clarabel sudah ada di sini? Tidak ada. Benjamin? Tidak ada. Sharon? Juga tidak ada. Casey baru masuk. Eugenia? Tidak ada. Winona? Tidak ada juga. Oke, baik. Sebelum Ibu Rika mulai, siapa yang sudah siap untuk foto? Ibu untuk apa, Bu? Untuk foto, untuk tapi nanti dulu deh Ibu Rika jelasin dulu ya. Oke, semua perhatikan baik-baik. Apa saja sih yang akan dibahas di dalam sebentar, ada lagi yang masih menunggu. Oh, Eugenia. Oke, jadi hari ini hanya Sharon, Clarabel, dan Benjamin. Oke. Sebentar ya. Ibu share dulu. Oke, untuk diperlukan jelas adalah data diri kalian. Ya, tadi sempat di kelas sebelah Ibu Rika, papa mama saya tidak memperbolehkan untuk menulis data diri saya. Jadi saya kasih kelebihan prestasi yang sudah dia dapatkan. Nggak apa-apa, boleh. Ya, itu untuk warga negara asing. Tapi kalau untuk yang kita yang warga negara Indonesia, buatlah data riwayat hidup kalian dengan baik, dengan benar, kecuali nomor telepon boleh kalian ganti, ya, nggak perlu yang sejujurnya juga boleh, ya. Pengalaman, ya, pengalaman ini isinya itu tentang pengalaman kamu. Kalau Ibu Rika pengalaman kerja, ya, misalnya dulu sebelum di JTS Ibu Rika pernah mengajar di mana saja. Nah, itu adalah pengalaman kerja. Kalau kalian ini pengalaman kalian misalnya ikut lomba, ya, ataupun ikut kegiatan yang bersertifikat, ya, ataupun tidak mendapatkan sertifikat juga boleh kalian lampirkan di sini. Lalu keterampilan. Kamu pernah mengikuti pengalaman misalnya ikut camping misalnya, ya, itu boleh, ya. Lalu di sini keterampilan itu skill, ya. Contoh dulu Ibu Rika pernah ikut taekwondo itu sampai dengan sabuk merah strip hitam, ya, waktu itu mau strip hitam tapi tidak sempat karena fokus untuk kuliah dan kerja pada saat itu, ya, mengajar, sorry. Nah, terus Ibu juga sudah pernah ikut dulu pernah juga ikut ninjutsu, di mana ninjutsu ini adalah ilmu bela diri perpaduan antara kungfu dengan taekwondo, ya, seperti itu. Itu biasanya kalau udah ikut latihan itu Ibu biasanya pulang-pulang minta diurut karena pegel-pegel, capek sekali, ya. Lalu itu pengalaman, ya, pengalaman pernah ikut kegiatan, misalnya Ibu pernah pengalaman Ibu Rika itu Ibu Rika pernah hiking atau naik gunung, ya, yang ada di Pulau Jawa, ya. Yang waktu itu Semeru yang sempat meletus, ya, mengeluarkan lahar panas, ya, kemarin itu Ibu Rika udah pernah ke sana, ya, dan ada kejadian unik di sana, ya, waktu itu, ya, juga. Jadi itu adalah pengalaman. Tapi pengalaman ini harus disertai dengan untuk apa kita buat daftar riwayat hidup ini, ya. Keterampilan itu skill, ya, kayak Ibu Rika sama
Elut itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama kita mempunyai kelebihan dalam public speaking ya, dalam berbicara, tapi giliran suruh untuk membuat administrasi dan lain-lain itu paling males ya. Seperti itu. Jadi kita punya kelebihan yang sama dan kekurangan yang sama. Lalu prestasi yang pernah diraih ya, misalnya kalian pernah ikut lomba, kok Ibu Rika itu tidak pernah menang. Tapi selalu dapat sertifikat. Ikut kegiatan ini dia ada sertifikat ya, tapi kok untuk lomba tahu kenapa ya, padahal sudah bagus sekali tapi tidak pernah menang-menang ya. Jadi itu malah menambah wawasan Ibu Rika ya. Jadi Ibu Rika ketika suruh Bu Rika ayo ngajar ini, pasti ikut, nah pasti bisa gitu loh, karena selalu menjadi anggota peserta ya. Tidak, meskipun tidak menang, tapi minimal Ibu Rika dapat ilmu dari apa yang sudah Ibu ikuti. Oleh sebab itu disebut adalah pengalaman. Lalu serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Misalnya contoh tadi ya di kelas sebelah ya, Taraka misalnya. Taraka ini sangat jadi gini. Taraka ini sangat suka sekali dengan ilmu bela diri misalnya. Nah, itu adalah kelebihannya dia. Lalu Alicia itu suka menulis ya teman-teman. Menulis fiksi. Bahkan Ibu sudah suruh dia untuk coba kirim tulisan kamu ke Wattpad. Ya, karena semakin banyak yang like dengan cerita kamu, maka buku kamu nanti cerita kamu itu, cerita digital kamu itu akan dibukukan. Dan ketika buku kamu itu laris manis, maksudnya banyak yang beli, maka novel kamu atau cerita fiksi kamu itu bisa difilmkan. Wow, luar biasa ya. Tapi itu butuh proses. Karena dulu anak-anak Ibu Rika pun seperti itu. Ya, tapi ya baru 2 buku ya, 2 atau 3 buku gitu ya. Tapi itu menjadi ya pengalaman dia dalam menulis. Begitu juga dengan kalian punya pengalaman apapun silakan. Misalnya, Ibu Rika saya selalu bantu mama saya di toko. Wah bagus dong, berarti kamu bantu menulis misalnya barang apa saja hari ini yang sudah terjual ditulis. Ya. Bantu menghitung pakai sempoa. Kalau zaman dulu tuh pakai sempoa ya. Kalau kamu lihat opa oma kamu kalau di toko pasti pakai sempoa ya. Seperti itu. Nah, itu adalah daftar riwayat hidup tentang yang pasti harus ada data diri, lalu ada pengalaman atau keterampilan, prestasi serta informasi penting yang perlu diketahui orang lain. Ya. Yang menjadi nilai tambah buat kalian. Ya. Nah, ini dia. Di mana data pribadi itu harus mencantumkan nama lengkap. Ya, kok biasanya kalau untuk yang warga negara asing itu dia namanya menggunakan nama Mandarin. Ya, tapi jangan lupa ditulis. Misalnya nih contoh ya, Lee Min Ho. Nah, ceritanya nama English name-nya Lorenzo gitu ya. Tulis di kurung buka Lorenzo ya. Baru nanti ditulis di sini alamatnya, kode posnya, jangan sampai tidak tahu ya kode pos masing-masing. Terus join jangan sampai nggak tahu ya. Aduh Bu, saya alamat rumah baru saya nggak tahu Bu. Waduh, nanti pindah alamat ya. Udah apa? Oh, udah hafal ya. Jangan seperti Ayu Ting Ting ya. Salah alamat. Ya, kenapa, Jason? Oh, kode pos itu apa, Bu? Bukannya itu buat Western Union ya, Bu? Di luar negeri memang ada kode pos. Di Jakarta pun juga, di Indonesia pun ada. Ya, kode pos Ibu Rika di Jakarta Pusat itu 1050. Nah, Ibu nggak tahu kalau kalian di Kelapa Gading atau di PIK atau di ini semua beda-beda kode posnya. Itu yang memudahkan tukang posnya kalau mengirim surat itu ada kode posnya, plung taruh gitu ya. Tapi kalau nggak ada kode posnya, dia melihat oh Jakarta Utara ya di Jakarta Utara. Jakarta Pusat di Jakarta Pusat, seperti itu. Ya. Kode pos itu yang koordinat rumah Ibu gitu? Enggak. Iya. Jadi setiap ke Ibu kan Ibu Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran. Nah, itu berarti ada kode posnya. Kode posnya itu beda-beda ya antara
Jakarta Pusat, Jakarta Utara, makanya alamat kamu di mana? Nah, kalau alamat kamu di Kelapa Gading, itu biasanya otomatis sudah ketahuan kode posnya di Kelapa Gading itu, misalnya kecamatan Kelapa Gading, itu sudah ada. Tapi Ibu Rika nggak hafal ya, kalau kode pos di daerah kalian masing-masing. Ya, nanti kalian bisa lihat atau bisa bertanya kepada orang tua kalian. Jenis kelamin ya, kalau di Indonesia itu jenis kelaminnya 2, laki-laki dan perempuan ya. Kecuali kalau di Thailand itu ada transgender ya. Jadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tempat jangan lupa, dan tulisnya juga dalam bahasa Indonesia, jangan dalam bahasa Inggris ya. Misalnya kayak kemarin Weren itu lahir di Singapura, ditulis Singapura ya kalau bahasa itunya, bahasa baku Indonesianya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya Singapore. Nah, tapi tolong pakai bahasa Indonesia saja. Ya, lalu kewarganegaraan. Nah, kita jelas warga negara Indonesia atau warga negara Malaysia, ada murid Ibu ke Malaysia atau ada warga negara Korea. Boleh ditulis ya. Agama silakan ditulis ya. Biasanya kalau warga negara asing ada yang tulis agama, ada juga yang tidak ya. Oke, lalu bidang. Nah, ini yang bingung ya. Bidang yang diminati. Bidang yang diminati ini apa ya, Bu? Itu adalah part-part di mana kamu lebih suka di mana. Ya. Contoh nih, Aurin itu bidang peminatannya misalnya suka dengan modeling. Ya, Clarabel tuh suka dengan masak-memasak misalnya. Aku mau jadi chef ya. Chef berkaitan dengan mamahnya nih misalnya. Aku pengen mau jadi chef yang di mana makanan itu tidak merusak gigi ya. Kalau sakit gigi silakan berobat di rumah mama saya. Di rumah mama saya salah, di klinik mama saya. Promosi ya begitu. Jadi saling berkesinambungan. Ada yang seperti itu ya teman-teman. Atau misalnya Joanne bisa mempromosikan nih klinik mamahnya ya. Mamanya kan dokter kulit ya misalnya, mempromosikan ayo teman-teman yang ingin tampil cantik, tampil glowing, seperti itu. Nah, itu adalah bidang peminatan. Berarti kamu adalah seorang marketing yang suka sekali mengajak teman-teman kalian itu untuk kemampuan persuasif ya, di mana kamu bisa mengajak teman-teman kamu untuk mau dilibatkan dengan kamu bisa mempengaruhi teman kamu seperti itu ya. Nah, ini adalah bidang yang diminati. Kalau Ibu Rika jelas public speaking ya. Tidak tahu kalau kalian di sini ya, mungkin ada kayak Taraka itu senang bela diri, Sean itu suka dengan olahraga, basket, sepak bola itu dia ikuti ya. Terus siapa lagi ya Ibu? Siapa lagi di sini ya? Jason itu public speaking-nya oke loh, bagus, itu juga bisa diasah. Nah, itulah bidang yang diminati oleh Jason. Nathan gimana, disuka sekali dia merawat burung ya, karena tidak sembarangan loh merawat burung dara ya. Kok Ibu Rika rawat baru sehari 2 hari langsung mati pasti karena tangannya tidak bagus ya untuk merawat binatang ya. Oke, riwayat pendidikan. Jelas, riwayat pendidikan kalian itu baru sampai jenjang SD. Beda dengan Ibu Rika. Ibu Rika dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, S1-nya. S1 terus S2 ada. Ya. Lalu nanti kalau misalnya anak Ibu Rika sudah besar, Ibu mau lanjutkan lagi gelar doktoral, ya S3. Oke, nggak apa-apa, Aurin. Namanya mau hujan begitu. Kadang-kadang jaringannya agak susah, putus-putus. Ibu, kita bikin di daftar riwayat hidup kita kayak data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler, dan kursus kecakapan, kesimpulan, atau kita pilih data pribadi, data keluarga, prestasi, sama pendidikan, Bu. Bebas, boleh. Mau seperti ini juga boleh. Ya, nanti akan Ibu jelaskan. Ada contohnya nanti dulu ya, Ibu jelaskan dulu ya. Oke. Nah, di sini ada ekstrakurikuler dan kursus. Kalau di sekolah kita kan ada ekstrakurikuler ya.
SD nggak ada ya, kalau SMP itu ada ya pramuka. Nah, terus kursus ini seperti kalau kamu ikut Sempoa, Kumon, ya, atau IF, English First, ya, ataupun kursus bahasa Inggris yang lainnya, ya, itu boleh. Atau kursus bahasa Jepang, ya, atau kursus bahasa Korea, silakan. Tapi harus bersertifikat. Ya, kecakapan atau keterampilan yang dimiliki seperti tadi, misalnya kalau kamu suka balet, ya, kamu kan itu adalah kecakapan kamu atau skill kamu. Oh, ternyata kamu bisa main balet, bisa kamu adalah seorang balerina, terus kamu balet, terus apa lagi ya, sebentar. Ernest itu kelas 10 itu dia ikut kursus catur, teman-teman. Chess, waktu itu dia pernah ikut lomba apa, menang sampai tingkat apa gitu, mereka lupa tuh. Ernest Ken juga atau tidak ya, pokoknya itu yang kelas 10 sekarang ini. Nah, itu adalah kecakapan, keterampilan, ya. Itu ada juga lisensinya, misalnya ikut lomba apa, itu bisa dituliskan. Lalu kesimpulan di sini, tuliskan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung yang bidang kamu pilih. Misalnya Ibu Rika, saya sangat suka sekali mengajak orang untuk selalu berbuat baik. Nah, itu adalah suatu sikap Ibu Rika, di mana keterampilan Ibu Rika itu public speaking, di mana berbicara, mempengaruhi orang, bisa merayu orang, dan lain-lain. Tapi kecakapan yang Ibu miliki itu adalah ketika Ibu ikut kursus, Ibu sempat mau ikut kursus rias pengantin, rias jenazah itu di Thailand. Ya, sebelum pandemi ya, tahun 2020 Ibu sudah siap untuk berangkat. Pada saat itu karena pandemi dan Ibu dinyatakan hamil. Wah, udah akhirnya tidak jadi ya. Semoga nanti pandemi ini berakhir, Ibu bisa belajar langsung di Thailand gitu ya, karena memang ada salon khusus untuk rias jenazah ya. Semoga diberi kesempatan untuk bisa kursus dan dapat lisensinya. Dan itu bisa membantu banyak orang yang tidak mampu, terutama orang-orang yang dari keluarga yang tidak mampu, yang membutuhkan jasa rias jenazah. Ya, itu adalah bidang yang Ibu pilih ya, di luar dari dunia pendidikan. Ya, oke, kita lanjut ya teman-teman di sini. Nah, ini dia. Jadi, informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup itu dapat berbeda-beda. Hal itu tergantung tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat tersebut. Jika kamu membuat daftar riwayat hidup untuk mencari pekerjaan, ya, jelas isinya beda. Ya, kamu harus mempromosikan diri kamu supaya diterima di perusahaan itu. Tapi kalau kebutuhannya adalah kamu ingin apply ke universitas, untuk mendaftar ke universitas supaya diterima, kamu juga harus tulis itu juga. Bu Rika, Ya, Sean. HP saya tinggal 2%. Nanti saya bakal leave, nanti saya join lagi, Bu. Oke, baik. Ya, Sean. Terima kasih, Sean. Oke, lanjut ya di sini ya. Oke, ini ada contoh daftar riwayat hidup penulis. Ini adalah daftar riwayat hidup berbentuk narasi atau cerita ya, perjalanan hidupnya. Jadi pertanyaan tadi Jason, Ibu, saya mau daftar riwayat hidupnya seperti di buku misalnya contohnya. Boleh, nggak masalah ya teman-teman. Ini karena daftar riwayat hidup ini bermacam-macam jenisnya. Ya. Ada isinya data pribadi, pendidikan, keluarga, dan prestasi, selesai. Nggak apa-apa. Kok di sini disebutkan secara panjang lebar ya, di mana ini dijelaskan dia lahir di mana, orang tuanya siapa. Ada kan? Berarti kan ini masuk ke data keluarga. Ya, terus dia lulusan dari mana, itu masuk ke pendidikan. Ya. Lalu alamat
di agama dia tidak dibahas, tapi dia menceritakan tentang masa kecilnya dia, tentang pendidikannya dia, sampai akhirnya dia menjadi manajer ya di LPK Margareta Christie, dan lanjut dengan yang lain-lainnya, ya seperti itu. Sampai dia membuat buku seperti itu. Oke, bisa menjawab pertanyaan kamu ya, Jason ya. Jadi daftar riwayat hidup ini banyak versinya ya, sama seperti kemarin kalau kalian sudah melihat Spider-Man yang terbaru, di mana Spider-Man ini ada 3 loh teman-teman, nanti kalau kamu nonton itu ya, dengan 3 versi Spider-Man 1, 2, dan 3 ya. Bajunya juga agak perbedaan sedikit. Aduh, Ibu jadi trailer nih. Silakan kalian menonton sendiri. Ya, Ibu. lanjut. Kenapa? Spider-Man Never Home kan? Iya, yang terbaru. Ibu aja sampai nonton paling depan karena tiketnya penuh. Ibu saya juga di paling depan nontonnya kemarin malam. Iya, tapi seru ya. Ya, Adrian ya. Ada Spider-Man yang terbaru ya. Ya, menarik ya, bagus, itu cerita fiksi di mana animasinya ya bagus ya, dia settingnya itu di Amerika, di Patung Liberty ya. Oke, sudah, nanti Ibu jadi trailer deh menceritakan tentang Spider-Man. Jason mau nonton ya? Apa penasaran, Jason? Saya udah nonton sedikit, Bu. Ada di kayak yang di TV HBO. Oh, sudah ada. Ya udah. Oke, kalau tadi itu berbentuk narasi. Nah, ini adalah berbentuk formulir. Ya. Jadi ada data pribadi. Nah, tadi nih Jason tanya ya. Nah, ini dia, ada data pribadi, riwayat pendidikan, kemampuan dan skill ya. Kemampuan dan skill ini di mana mampu menguasai pekerjaan di bidang apa. Misalnya tadi kayak Alicia itu suka sekali membuat PPT ya. Dia punya keahlian dalam bermain menggunakan PowerPoint, membuat PowerPoint. Nah, seperti kalian, kok kalian suka sekali dengan komputer ya, kalian bisa tulis dapat menguasai komputer Windows, Excel misalnya ya, Word. Tuh Pak Sangga itu jago sekali itu untuk ininya ya. Untuk IT-nya ya. Maka Ibu kalau ada apa-apa minta tolong Pak Sangga itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada kemampuan dan kemampuan ataupun keahlian. Ya. Nah, data pribadinya tetap ada nama lengkap ya, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama ya. Terus nomor telepon ya. Terus email ya, surat elektrik ya. Lalu status sudah menikah ya. Kalau kalian statusnya adalah pelajar ya. Oke, nih teman-teman, good news ya. Udah kabar baik, usia 6 sampai 11 tahun sudah bisa divaksin. Ayo teman-teman, silakan daftar dan divaksin secepatnya ya. Tadi di Ursula itu penuh banyak anak-anak SD yang mau divaksin ya. Kenapa, Aurin? Di Ursula udah buka tempat buat vaksin ya di sekolah. Sudah. Karena tadi Ibu mau Ibu kadang-kadang suka survei pendidik Ibu dapat edaran dari RT itu untuk sekolah-sekolah negeri. Terus tadi survei sekolah karena Ibu mau mutasi anak Ibu Rika dari sekolah internasional, dari sekolah swasta ke negeri, ternyata belum ada pembukaan. Ya, itu adanya di bulan awal Januari. Jadi sempat lewatin Ursula, ya ternyata sudah mulai pembukaan. Jadi teman-teman yang punya adik ya, cepat divaksin ya teman-teman ya, karena bagus sekali ya. Dan ada juga vaksin gratis untuk lansia, booster
Ya, yang ketiga. Cepat ya, opa-omanya didaftarkan ya supaya dapat vaksin yang ketiga. Karena sekarang vaksin yang sudah terbaru, yang terbaru ini sudah masuk ke Indonesia. Ada 1 orang yang sudah kena ya. Karena itu lebih ganas dari virus sebelumnya ya. Oke, apakah di sini teman-teman sudah ada yang divaksin semua? Sudah divaksin? Sudah. Oh, Chloe sudah 12 tahun ya, Chloe? Iya, sudah. Oh, bagus ya. Nah, yang belum, cepet ya teman-teman ya. Jangan ditunda. Karena sekarang kita kalau seluruh Indonesia sudah ada 52% yang sudah divaksin. Luar biasa ya. Supaya nanti kita bisa kembali normal kembali. Kalau Ibu Rika sih Ibu berharap bisa dapat booster ya. Karena kan supaya kita bisa mengadakan kelas tatap muka tanpa takut terkena virus. Terpenting adalah ketika kita sudah divaksin ya, teman Ibu Rika yang dokter itu, dokter paru-paru kita itu sudah terlindungi dengan vaksin. Beda dengan yang tidak divaksin. Paru-parunya cepat rusak ya. Oke. Lanjut ya teman-teman. Untuk sampai sini ada pertanyaan untuk daftar riwayat hidup. Ini berbentuk formulir. Biasanya ada foto juga ya. Kalau kalian ingin lampirkan foto kalian silakan. Nah, lalu jangan lupa data pribadi kalian, riwayat pendidikan kalian baru sampai jenjang SD dan TK dan SD. Ya. Lalu ada pendidikan non formal. Nah, apa ini non formal? Pendidikan formal itu pendidikan yang kalian dapatkan di sekolah. Karena kalian diajarkan oleh guru, oleh tenaga profesional yaitu guru, termasuk Ibu Rika dalam bidangnya. Ya, ke Ibu Rika itu jurusannya dulu adalah Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, makanya Ibu jadi guru. Lalu S2-nya ambil Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Jadi bahasa Indonesia seperti itu. Lalu itu pendidikan formal. Informalnya kalau kamu seorang balerina, kalian seorang pianis, itu adalah pendidikan non formal. Ya. Kursus bahasa Perancis atau kursus bahasa yang lain, itu pendidikan non formal kalian. Ya. Paham sampai di sini ya, teman-teman? Lalu ada lagi yang bentuk ini berbentuk formulir, lalu ada lagi, nah ini dibuatnya pakai Canva, teman-teman. Kalau kalian bisa buat seperti ini, bagus. Ya, atau membuat berbentuk PPT juga boleh. Jadi kreativitas kalian. Oleh sebab itu Ibu ingin lihat kalian bisa sampai mana ya buat ini gitu ya. Karena kan CV kalian sendiri, bukan CV orang lain. Ingat, CV sendiri. Nah, ini ada nomor teleponnya, lalu ada emailnya, atau kalau ada Instagramnya juga boleh. Kalau ya. Lalu ini alamat rumah di sini, ya. Terus di sini apa ya? Lupa Ibu, nggak kelihatan. Sorry. Ibu Rika, jadi kita mesti bikin kayak gitu, Bu. Bebas, terserah kamu. Boleh bikin versi begini, Bu. Boleh bikin versi begini, Bu. Boleh, bebas. Kan ini apa? Daftar riwayat hidup. Kreativitas kamu, ingat kreativitas kamu. Ibu tidak mau seperti di buku juga boleh. Pokoknya kreativitas kalian. Nah, karakter kamu. Nah, oh ya, jangan lupa di sini dia tulisin motonya dia di sini. Namanya misalnya Gilang Ramadan, terus moto hidupnya apa? Ke Ibu Rika, hidup harus jadi berkat. Itu seterusnya, tidak pernah Ibu ganti ya. Nah, karakternya bagaimana? Baik, sopan dan lain-lain. Pendidikan formal dan non formal. Nah, apa di sini? Lalu pengalaman. Kalau kalian ada pengalaman pernah ikut lomba apa, tulis di sini. Atau prestasi di sini. Ya, pengalaman pernah menjadi ketua kelas misalnya. Nih kayak Chloe nih pusing jadi ketua kelas ya. Ngatur anak-anak yang tidak masuk ya. Ngurus diri sendiri aja pusing, gimana ngurus orang lain ya Chloe. Nah, seperti itu. Terus kemampuan berbahasa Indonesianya atau bahasa Inggris dan lain-lain silakan ditulis. Ya. Lalu ada satu lagi yang ini juga. Nah, Ibu Rika suka warna biru. Jadi seperti ini. Jadi ketika kamu memberikan warna untuk CV kamu, itu
terlihat ya bagaimana personality kalian ya. Kalau kalian suka warna biru berarti tenang hidupnya ya. Selalu adem, mayem ya kata orang Jawa. Nah, sama ini ada surat elektriknya juga, lalu ada nomor teleponnya, lalu ada yang bisa kalian dihubungi ya, portofolionya. Nah, info pribadi ya, dia lahir tahun berapa, alamat dan lain-lain. Tentang saya nih di sini. Jadi dia jelasin, saya selalu berpikir positif ya. Saya suka menolong orang. Seperti itu. Tuh, Jason pakai jaket baru. Enggak, Bu, saya disuruh coba. Oh, jaket baru. Lalu tertarik. Nah, tertarik apa? Tertarik dengan suka apa? Misalnya suka dengan penelitian, suka dan lain-lain. Lalu pendidikan di sini. Oh, dia tanpa SD, tanpa TK ya. Tadi dua CV ini tanpa TK ya. Jadi dia SD, SMP, SMK, lalu universitas ya. Kalau tadi SMA, ini SMK, sekolah menengah kejuruan. Pengalaman organisasi, kok kalian kan belum ada ya, jadi pengalaman kerja juga belum ada, dikosongin. Lalu terus kemampuan di sini, apakah kalian bisa menggunakan komputer, Microsoft Office, ataupun Kumon, ada fotografi, ataupun sepak bola, atletik ya. Teman anak murid Ibu Rika itu dia bisa atletik. Atletik itu dia apa ya? Sorry, bukan atletik, gimnastik. Sampai ke luar negeri ya. Makanya badannya bagus sekali ya. Seperti itu. Jadi silakan tulis variasinya, boleh seperti ini ataupun yang seperti Ibu Rika contoh tadi, berbentuk narasi atau berbentuk formulir. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh, Sean lagi di tempat vaksin. Oke. Oh, makanya HP-nya tinggal 2%. Tuh ya, teman-teman ya, Sean udah mulai divaksin karena dia udah 11 tahun kali ya. Untuk teman-teman yang lain, silakan yang mau divaksin, yang belum vaksin ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan atau masih bingung mau bikin apa? Oke, Adrian bagaimana Adrian? Bisa Adrian buat seperti yang Ibu Rika kasih contoh? Oke. Bisa ya, mudah ya. Chloe bagaimana? Bisa Chloe? Iya, bisa. Mudah ya. Oke, Matthew bagaimana Matthew? Bisa. Bisa ya Matthew ya. Andrew? Saya tidak tahu mau nulis apa. Tentang daftar riwayat hidup kamu Iya. juga kamu tahu kan? Iya, Mbak. Saya itu kopinya dari page 62. 62. Iya betul. Iya, bentuknya seperti ini, benar. Hanya tadi dibentuk dibuatnya pakai Canva biar menarik gitu loh. Kalau kamu nggak bisa ya mesti tulis tertariknya enggak? nggak usah. Kalau kamu merasa tidak bisa ya, yang kamu bisa aja. Kalau kamu bisanya hanya halaman 62 ya buatlah 62. Itu tadi hanya variasi saja ya. Buat semudah atau sebisa kamu ya. Nggak usah seperti tadi ya. Tadi kan udah profesional ya. Ini hanya contoh saja. Oke, Andrew ya, paham ya? Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Jason, gimana Jason? Ada pertanyaan lagi nggak? Enggak, Bu, kayaknya saya tahu sama bikin apa. Oke, Jordan bagaimana Jordan? Sudah paham? Sudah. Hari ini tidak ada tugas ya. Hari ini kalian mulai mencari atau membuat yang bagus untuk daftar riwayat hidup kalian. Ya, buat sekreatif mungkin ya dan sebagus mungkin karena ini adalah final exam. Ya. Oke. Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini.